Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini, marilah kita satu dalam doa. Kita meminta pimpinan Allah Roh Kudus agar memimpin kita, agar setiap firman Tuhan yang kita dengarkan saat pagi hari ini boleh memberi satu kekuatan baru bagi jiwa kita dan menjadikan kita sebagai orang merdeka yang telah dimerdekakan dari dosa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu bagi kami, di mana saat pagi hari ini kalau kami boleh bangun, semua oleh karena kasih dan kebaikan-Mu bagi kami semua. Sebelum kami melangkahkan kaki kami dalam setiap aktivitas kami, biarlah kiranya kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, karena hanya Engkaulah pengharapan kami, hanya Engkaulah Allah Immanuel bagi kami yang akan menyertai setiap langkah kaki kami dan membuat berhasil setiap apa yang kami kerjakan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa dan siap mendengarkan renungan firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pada saat pagi hari ini terambil dalam Galatia pasal yang kelima ayatnya yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Hari ini kita memperingati akan hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-78 tahun, di mana dari pimpinan presiden kita sampai kepada seluruh rakyat Indonesia merenungkan dan mengingat bagaimana perjuangan para pejuang-pejuang supaya bangsa Indonesia ini dapat berdiri dan menjadi satu bangsa yang menjadi bangsa yang maju dan menjadi bangsa yang berkembang. Suatu perjuangan yang mereka lakukan perlu menjadi satu perenungan bagi kita, sehingga membuat kita menghargai segala sesuatunya. Nah, firman Tuhan pada saat pagi hari ini datang juga mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Bukan dari penjajahan secara lahiriah, tetapi dari penjajahan secara roh, yaitu di mana kuasa iblis berusaha untuk supaya kita itu hidup terus menjadi hamba dosa. Tetapi Kristus datang, Dia datang untuk memberikan satu kemenangan bagi kehidupan saya dan saudara, menggantikan kita yang seharusnya menanggung setiap kesalahan pelanggaran kita, tetapi semuanya ditanggung oleh Yesus. Sehingga yang seharusnya kita yang harus menerima penghukuman, tetapi kita mendapatkan anugerah keselamatan. Sehingga firman Tuhan berkata supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu sebagai orang merdeka, kata firman Tuhan, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sikap sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh Yesus Kristus, dikatakan di sini kita harus berdiri teguh. Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ada begitu banyak kukuk yang akan diberikan, yang ditawarkan oleh iblis untuk memperhamba kehidupan kita, sehingga kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang merdeka. Terkadang kita terintimidasi, kita dibuat oleh kuasa iblis seolah-olah bahwa kita inilah orang berdosa yang tidak pernah ditebus oleh Allah, yang tidak pernah menerima anugerah keselamatan itu, baik dari cara berpikir kita, dari segala keadaan yang dibuat oleh iblis, seolah-olah bahwa kita itu tidak punya Tuhan. Tetapi pada saat pagi hari ini renungan firman Tuhan datang mengingatkan kepada saya dan saudara bahwa Kristus telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu, setiap peristiwa penting yang sudah dikerjakan oleh Yesus 2000 tahun yang lalu melalui kematiannya di atas kayu salib, ini harus menjadi satu pegangan kuat bagi saya dan saudara untuk kita berdiri teguh. Jangan lagi kita mau dikenakan kuk perhambaan. Iblis akan memperhamba setiap pikiran kita, setiap hati kita, sehingga kita terikat. Sehingga ada belenggu-belenggu yang akan membuat kita tidak bebas untuk menjadi orang merdeka. Sehingga dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17, sebab Tuhan
adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sikap yang harus kita ambil adalah mengundang Roh Kudus untuk tetap tinggal dalam kehidupan kita. Karena tanpa Roh Kudus dalam kehidupan kita, maka kita tidak ada apa-apanya. Walaupun kita sebagai orang Kristen, kita sama dengan orang di luar sana yang tidak mengenal Allah. Karena keselamatan itu adalah pemberian Allah dan diberikan oleh Allah bagi mereka yang mau menerima Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan mereka. Dan ciri orang yang telah dimerdekakan itu adalah mereka memiliki Roh Allah dalam kehidupan mereka. Galatia pasal 5 ayat 13 juga berkata di sana, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 2 Korintus dan Galatia ini menjelaskan dengan begitu jelas sekali, orang yang sudah dimerdekakan di dalam Kristus, maka mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Dan mereka adalah orang-orang yang saling melayani satu dengan yang lainnya. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak menyalahgunakan kemerdekaan itu, sekalipun ada kesempatan untuk mereka menyalahgunakan kesempatan itu. Sehingga firman Tuhan ini datang untuk mengingatkan saya dan saudara, mari kita undang Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita, agar Roh Kudus menjauhkan kita dari segala bentuk rencana jahat kuasa iblis yang akan memperhamba kita, yang akan meletakkan kukuk itu di atas pundak kita sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan kita mampu dan kita juga sanggup untuk melayani sesama kita. Puji Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan. Terus bersukacita di dalam Tuhan, terus bersemangat di dalam Tuhan. Jangan biarkan iblis mengambil bagian dalam kehidupan kita sehingga kita tidak bisa menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami bersyukur atas berkat cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, di mana Engkau telah memerdekakan kami. Kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami adalah hamba kebenaran. Dan kami bersyukur, biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang terus memimpin kami, yang menjadikan kami pemenang atas segala bentuk tekanan kuasa iblis yang akan memperhamba kami. Biarlah Roh Kudus terus memimpin kami untuk menjadi pribadi yang dapat melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Jika ada umat kepunyaan-Mu yang mendengarkan renungan ini, mereka yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah imannya dikuatkan, yang bersusah hati Engkau beri penghiburan, yang tertutup jalan Engkau akan bukakan jalan, dan jadikan kami semua para pemenang, orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Ingat bahwa kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa. Hiduplah di dalam kebenaran yang dipimpin oleh Roh Kudus. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.